Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yang atas nama Tita Juwita, dan saya sendiri Siti Asyifa Zahra, dan yang Muhammad Azmi Abdullah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pemahaman hadis. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kita akan membahas mengenai hadis itu apa. Nah, hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Sedangkan hadis menurut istilah ulama muhadisin adalah segala yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir maupun hal yang ikhwah Nabi. Nah, teman-teman sekalian, pasti nih antara Al-Quran hadis pun sama, pasti ada perbedaan pendapat dari para ulama. Nah, di sini kami akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemahaman hadis. Nah, yang pertama yaitu kemungkinan muhkamat dan mutasyabihat makna al-sunnah, makna kalimah al-hadis yang banyak misteri. Dan yang kedua, kemutlakan wahyu dan keterbatasan ilmu. Yang keempat, faktor kepentingan yang berpengaruh pada penafsiran hadis. Ada juga faktor yang menimbulkan perbedaan di antara mazhab fikih dalam memahami hadis. Yang pertama yaitu situasi yang menjadi latar belakang munculnya mazhab. Di antaranya yaitu ada Abu Hanifah muncul pada situasi masyarakat yang terlalu mementingkan pandangan nakli sebagai pengaruh yang dominan dari sahabat dan tabi'in dalam menjelaskan al-sunnah. Yang kedua, Imam Malik muncul karena ingin menyelamatkan sunnah dan tradisi Madinah yang agak dikesampingkan dalam yang kedua yaitu Imam Maliki muncul karena ingin menyelamatkan sunnah dan tradisi Madinah yang agak dikesampingkan banyak ulama karena pengaruh pesatnya ijtihad. Nah, yang ketiga yaitu Abu Hanifah. Namun saat ini justru bertentangan antara ahli rasio dengan ahli hadis semakin tajam. Inilah yang mendorong munculnya imam yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Beliau yang sempat belajar di dua madhab yaitu Hanafi dan Maliki berusaha mengambil jalan tengah antara rasio dan wahyu, antara nakli dan akli. Namun demikian yang terjadi umatnya lebih cenderung ke arah ras. Kemudian ada imam yang keempat yaitu Imam Ahmad yang berusaha untuk menarik kembali tradisi Madinah yang bersumber pada al-sunnah. Walau beliau harus mengalami hukuman dari khalifah yang Mu'tazilah, akhirnya berhasil memunculkan madhab baru. Nah, kemudian ada yang kedua dari sudut sumber syariah sendiri yang memungkinkan munculnya perbedaan paham. Seperti yang pertama, kalimat dalam hadis yang bisa dipahami berbeda sebagian telah diungkap pada bahasa. Kemudian yang kedua, ada dari sudut sumber syariah sendiri memungkinkan munculnya perbedaan paham. Seperti kalimat dalam hadis yang bisa dipahami berbeda. Kedua, redaksi sunnah dan situasinya yang dialami sahabat yang cukup banyak dan menimbulkan tafsiran berbeda. Yang ketiga, pijakan dan metode yang digunakan dalam berfatwa, semua itu bisa menimbulkan perbedaan paham di kalangan mereka. Nah, kemudian ada yang ketiga yang terakhir yaitu situasi pada masa munculnya imam mazhab fikih yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Baik, di sini saya akan menjelaskan munculnya mazhab fikih. Pada zaman dulu Rasulullah SAW diutus membawa risalah yang lengkap yang mencakup segala aspek kehidupan yang berlaku menyeluruh hingga akhir zaman. Ketika beliau masih hidup, umat Islam mendapat bimbingan langsung dari beliau secara tatap muka. Setiap ada masalah yang muncul, solusinya langsung dari Rasulullah SAW. Namun, ketika Rasulullah SAW wafat, peranan pengambilan keputusan ada di tangan sahabat. Karena jumlah sahabat itu terlalu banyak, muncullah perbedaan dalam memahami suatu persoalan yang menimbulkan perbedaan dalam mengambil keputusan. Mazhab terbentuk dari metode ilmiah. Sekelompok pengkaji dan peneliti di dalamnya mereka menuangkan pondasi berpikir yang jelas dan terarah. Berawal dari pemahaman pribadi, kemudian ada pengikutnya, lama-kelamaan menjadi melembaga, akhirnya menjadi mazhab. Nah, di sini itu mazhab ada 4. Sekilas tokoh 4 mazhab fikih mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Di sini saya akan mengulas tentang mazhab Hanafi. Mazhab ini dinamai dengan nama ulama pendirinya sendiri, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya Nu'man bin Tsabit.
Imam Abu Hanifah mengawali studinya di bidang filsafat dan ilmu kalam. Setelah menguasai disiplin keilmuan, dia meninggalkan dan mulai mendalami fikih dan hadis. Sebagai guru utamanya, dia memilih Imam Hamad bin Zaid yang merupakan salah seorang ulama besar waktu itu. Abu Hanifah belajar di bawah bimbingannya selama 18 tahun. Sekian dari saya. Untuk penjelasan mazhab-mazhab lainnya ada di teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang teman saya sudah jelaskan. Nah, ada 3 mazhab lagi sebagai berikut. Nomor B ialah mazhab Maliki. Ulama pendiri mazhab itu yakni Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 atau 94 Hijriah. Nah, Imam Malik mempelajari hadis di bawah didikan Al-Zuhri. Di sepanjang hidupnya, Imam Malik selalu tinggal di Madinah dan hanya keluar kota selagi melakukan ibadah haji. Ia membatasi dirinya dengan hanya mendalami pengetahuan yang terdapat di Madinah. Imam Malik memulai mengumpulkan hadis atas permintaan dari Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur yang menginginkan sebuah kitab undang-undang hukum yang komprehensif yang didasarkan pada sunnah Nabi SAW yang bisa